Halo semuanya, perkenalkan nama saya Govinda Nenggolan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2019. NIM saya 415190100183. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas besar satu saya, mata kuliah Natural Language Processing atau NLP. Soal yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan NLP? NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dengan manusia menggunakan bahasa alami. Natural Language Processing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Secara sederhana, NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah yang ditulis dalam standar bahasa manusia. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yang pertama, disambiguasi makna kata. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim atau makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polisemi, makna berbeda namun terkait, misalnya ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Yang kedua, ambiguitas sintaksis. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan konstekstual. Yang ketiga, masukan yang tidak sempurna atau tidak teratur. Aksen dalam bahasa lisan secara kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulisan menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Yang keempat, pertuturan speed art. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Soal yang ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, pemerolehan informasi. Yang kedua, pengenalan karakter optis. Yang ketiga, sintesis wicara. Yang keempat, analisis sentimen. Yang kelima, penjawaban pernyataan. Yang keenam, perangkuman otomatik. Yang ketujuh, penerjemahan mesin. Yang kedelapan, pengenalan wicara. Apa kegunaan library NLP? Nomor 4. Apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK merupakan Python library yang sangat powerful untuk digunakan dalam pemrosesan human language data, memberikan kemudahan interfacing ke lebih dari 50 corpora dan lexical resource. Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berhimpunan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Sastrawi juga dapat diinstal melalui pip. Nomor 5. Apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding adalah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Misalnya huruf A kecil sampai Z kecil yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Nomor 6. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, simbol, dan tanda baca dan entitas penting lainnya. Dapat dianggap sebagai token di dalam NLP. Token diartikan sebagai kata, meskipun tokenizing juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan back of word. Contoh stop word adalah yang, dan, di, dari, dan seterusnya.
Nomor 8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Algoritma yang digunakan adalah algoritma Naziev dan Adriani, karena algoritma Naziev dan Adriani merupakan penerapan dan library sastrawi, dan untuk melakukan stemming bahasa Indonesia kita dapat menggunakan library Python sastrawi. Nomor 9, apa tujuan dari word emblinks? Untuk merespon konversi kata yang berupa karakter alphanumerik ke dalam bentuk vektor, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word2vec. Continue Bigger Word atau CBOW. Model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOW memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequent word. Yang kedua, skipgram. Model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja dengan baik dengan kata pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat merepresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Soal nomor 11, apa definisi dari back of word? Back of word ialah strategi future engineering tradisional untuk data tekstual yang terdiri dari term frequency atau TF, term frequency inverse, decrement frequency TF-IDF, hingga n-gram. Back of word mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan data yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculan dalam sebuah dokumen. Soal nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma phrase text. Adalah metode word embling yang merupakan pengembangan dari word2vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi support. Setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata yang lebih pendek dan memungkinkan emblending untuk memenuhi sufiks dan prefiks dari kata. Soal nomor 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan salah satu proses yang sangat luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf. Dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan, meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimasukkan jumlah X kata. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh, terdapat kalimat kemarin aku beli baju bagus. Jika n sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi yang pertama kemarin aku, yang kedua aku beli, yang ketiga beli baju, yang keempat baju baru, yang kelima baru bagus. Jelaskan definisi dari smoothing. Teknik smoothing dalam NLP merupakan digunakan untuk menangani skenario yang terkait dengan penentuan probabilitas atau perkiraan kemungkinan urutan kata yang terjadi bersama-sama ketika satu atau lebih kata secara individual atau unigram atau n-gram seperti bigram atau trigram di himpunan yang diberikan tidak dapat terjadi di masa lalu. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Nomor 17, apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Backoff kita menggunakan trigram jika fakta tersedia, jika tidak ada menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta, maka pemanfaatan unigram kita hanya melakukan backoff ke n-gram. Orde lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram, orde lebih tinggi. Interpolasi sangat berbeda, kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Nomor 18, jelaskan mengapa Kearney smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kearney smoothing memanfaatkan discounting absolute dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distributing unigram orde lebih rendah.
Nomor 19, apa latar belakang munculnya stupid bake-off? Yang melatar belakang ini ialah bahwa algoritma yang lebih jauh sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar, kemudian memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni, yaitu stupid bake-off. Soal yang terakhir, apa dasar pemikiran dari metode good tuning smoothing? Kemungkinan dasar dari good tuning smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari suatu yang belum pernah dilihat. Demikian jawaban saya untuk tugas besar 1 Natural Language Processing atau NLP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa.